topik yang judul dari perikop ayat 1 sampai 11, eh, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Perikop ini, mm, waktu saya menikah, pendeta Paul Wane eh, melandaskan khotbah pernikahan saya dari Filipi 2 ini. Nah, Filipi 2 ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Dari perikop ini kita mau belajar bagaimana Kristus menjadi teladan bagi kita semua dengan merendahkan dirinya sebagai hamba. Itu kita bisa lihat di ayat 7 sampai 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi kita bisa lihat ya teladan Tuhan Yesus yang ditekankan di ayat 7 sampai 8 bagaimana dia merendahkan diri padahal dia Yesus ya, tapi dia mau merendahkan diri sebagai manusia, sebagai hamba. Nah, itu adalah teladan yang mungkin kita bisa ambil eh, sebagai bapa kepada anaknya. Nah, teman-teman, begitu juga kita ya sebagai kita kebetulan di sini semuanya sudah menjadi eh, sudah menikah gitu ya. Jadi sebagian juga punya anak. Bagaimana kita juga di dalam kehidupan sehari-hari kita menjadi teladan bagi anak-anak kita, bagi orang di sekitar kita. Kita meneladani teladan Yesus Kristus. Begitu juga mungkin dengan kehidupan saya yang baru di tempat ini ya. Bagaimana saya dulu lihat mama saya, bagaimana dia mungkin hal simpel ya, membersihkan rumah, mencuci piring gitu kan. Nah sekarang ya itu yang saya lakukan. Dan saya eh, ajarin juga ke Darren sekarang. Jadi mungkin kalau dulu di rumah ada fasilitas Mbak, kalau di sini kan nggak ada ya. Jadi ya saya mulailah ngajarin dia caranya nyapu, caranya bersih-bersih gitu. Kalau dulu kan ya dia disuruh bersih-bersih juga dia pikir ah ada Mbak ngapain. Kalau di sini kan nggak bisa. Begitu juga hal yang simpel. Gue tuh paling nggak suka cuci piring, cuci sendok. Jadi gue tuh kalau di rumah dulu ya di Kelapa Gading, eh sendok tuh nggak pernah gue cuci. Jadi gue paling cuci piring, gelas gitu. Kalau sendok udah pasti gue tinggalin tuh di tempat cucian piring. Nah kalau di sini kan nggak mungkin ya. Jadi mau nggak mau harus gue kerjain. Jadi karena siapa ya kalau gue tinggal siapa yang mau nyuci? Walaupun kalau James juga dia mau sih ngerjain kerjaan rumah tangga. Cuman gue kadang ya gue kerjain aja gitu. Jadi kalau rapih kan juga enak. Jadi nah itu teladan yang pertama yang kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus eh, menjadi teladan. Nah kita mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai orang tua, mungkin kita sebagai eh, atasan yang punya pegawai, ya kita harus menjadi teladan yang baik buat eh, keadaan di sekitar kita. Kemudian di ayat yang pertama, apabila kita ada di dalam Kristus, ada 5 yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Ada nasihat, ada penghiburan, persekutuan, kasih, dan belas kasihan. Saya mencoba mengupas satu-satu ya. Ditekankan di ayat 1 nasihat. Nasihat dari Tuhan Yesus itu bisa kita peroleh dari firman Tuhan yang bisa kita baca. Tuhan ajarkan apa? Misalnya tidak boleh berbohong, harus saling menghormati, merendahkan diri. Nasihat juga bisa kita dapat dari orang tua kita.
Terus mungkin juga dari pas pendeta. Kadang kan kita kalau lagi mungkin kita mau sharing dengan pagem misalnya, pagem memberi eh, apa apa ya masukan, nah, itu juga bisa jadi nasihat gitu ya. Begitu juga teman-teman eh, kayak Desi, Ike, kadang-kadang suka telepon minta masukan. Itu juga bisa menjadi nasihat. Jadi perantara teman, pendeta, selain firman Tuhan, kadang-kadang teman kasih masukan, oh iya ya, begini, begitu, gitu ya. Baru kita diberi hikmat, mana nih yang harus kita ikuti, kita doakan. Kemudian yang kedua, penghiburan kasih. Penghiburan kasih sebagai penghiburan kita bisa dapatkan juga dari puji-pujian. Kita pasang lagu rohani yang menguatkan kita atau yang bisa membuat hati kita sukacita, damai sejahtera. Itu kira-kira aplikasi dari penghiburan. Persekutuan roh. Persekutuan itu adalah wadah. Kalau aku bilang wadah, bagaimana kita bisa bersosialisasi, berkomunikasi. Nah, sekarang persekutuan itu kita bisa sejak pandemi itu ada yang online, ada yang offline, ya kan? Kalau online kan seperti kita ini ya, Komsel, eh, ya kebanyakan Komsel, terus kalau ibadah kita bisa lihat YouTube. Nah, kalau offline itu kan kita ibadah hari Minggu. Kalau di gerejaku ada ibadah kaum bapak, ada kaum perempuan. Sekarang juga saya lihat di beberapa gereja sudah mulai ada persekutuan-persekutuan pasutri. Jadi bagaimana ibadah-ibadah khusus pasangan pasutri yang untuk saling menopang, saling apa ya, sharing, parenting gitu ya. Jadi biarlah persekutuan yang ada itu bisa kita bisa sharing hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun. Jadi ya mungkin yang hal-hal yang negatif eh, sudah kita kurangi lah. Mungkin kita lebih positif. Jadi kalau mungkin kayak tadi ya ada rusuh sedikit, ya udahlah kita mulailah eh, apa kita distract ke hal-hal yang lain supaya nggak terlalu panjang gitu ya. Lalu yang keempat, kasih. Kasih itu mengasihi dan dikasihi. Mengasihi itu bagaimana kita memperhatikan orang lain, memperhatikan dalam arti apa kabar. Mungkin kalau kadang kita lihat status status teman misalnya status kadang kan misalnya mungkin dia lagi foto seperti di rumah sakit. Nah, kita kenapa? Apa kabar? Siapa yang lagi sakit? Nah, akhirnya ada komunikasi. Nah, itu kan bagaimana kita aplikasi kita mengasihi orang lain. Itu contoh ya. Begitu juga saya mau sharing kalau pada saat saya mau pindah ke sini, saya bersyukur gitu ya. Ternyata saya tuh dikasihi banyak banget orang sampai jujur li ada yang saya menghindar karena nggak kuat gitu. Pasti saya sedih gitu kan. Pasti saya nangis. Jadi ada beberapa temen yang saya bilang nggak bisa, nggak ada waktu karena sebenarnya ya mau menghindari hal-hal yang aduh melo banget, nggak eh, nggak nyangka tapi bersyukur bahwa oh Tuhan ternyata aku dikasihi segitu banyaknya orang gitu sampai aku pas udah di sini sangat terkejut. Ipar aku sebenarnya aku jarang berhubungan sama dia, paling ya cuma say hi. Waktu itu dia nelpon aku sampai 1 jam ngobrol ngalur ngidul. Sebenarnya dia cuma mau nanya, kakak gimana di sana? Kakak nyaman nggak? Kakak gini, dia kasih masukan ini itu. Saya tuh nggak nyangka ternyata pas segitu dikasihnya ya aku. Bahkan
Sampai saat ini pun aku suka dikirimin foto eh, anak aku lagi di gereja, difotoin gitu sama temen. Nih anak lu nih lagi pelayanan, nih anak lu nih lagi gendong anak gue gitu. Aku happy banget gitu bahwa walaupun aku jauh, tapi puji Tuhan masih diperhatikan aku dan aku merasa sangat disayangi. Kemudian yang kelima, belas kasihan. Kita pasti tahu ya, kasih Tuhan itu tidak terbatas. Pertolongan Tuhan tidak terbatas. Banyak hal-hal yang mungkin di luar ekspektasi kita, tapi ternyata eh, itu terjadi dan Tuhan bukakan jalan dalam setiap pergumulan. Mungkin kita sedang dalam pergumulan ya, mungkin Desi ya juga lagi ada dalam pergumulan untuk mengurus surat-surat. Ya kita bisa memohon belas kasihan kepada Bapak kita. Karena ya di Alkitab bilang di dalam Tuhan ada belas kasihan ya. Kita memohon, kita meminta sebagai anaknya, kita meminta kepada Bapak kita. Banyak aku juga di sini terus eh, ya berdoa memohon belas kasihan kepada Tuhan, terutama mungkin pekerjaan suami yang aku kadang-kadang kasihan gitu, banyak masalah gitu ya. Aku cuma bisa doain lah supaya pekerjaan berjalan lancar, dijauhkan dari orang-orang yang niat jahat. Yaitu kita mohon belas kasihan kepada Tuhan. Nah, dari 5 poin yang ada di ayat 1, Tuhan Yesus bilang di ayat 2 supaya sukacita kita lebih sempurna lagi. Tuhan menitipkan perintah supaya kita selalu hidup sukacita. Ada 5 yang Tuhan minta. Sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Menurut aku, menurut firman Tuhan, 5 hal ini sangat penting untuk kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana hubungan kita sebagai suami istri, sebagai orang tua dan anak. Karena apalagi anak sekarang ya, nggak bisa kita atur. Segala sesuatu harus kita diskusikan. Misalnya mau menentukan liburan kemana. Kalau dulu kan, ayo ikut mama ke Ancol misalnya. Kalau sekarang, pasti kan mereka nanya, mau kemana mah? Mau ke Ancol, ngapain? Pasti akan ada diskusi. Akhirnya, ya itu, kita harus sehati, sepikir supaya sama-sama enak, sama-sama happy, sama-sama sukacita. Begitu juga eh, mungkin Pak Gembala ya, misalnya sebagai gembala di dalam menggembalakan jemaat itu juga kan mesti apa ya, mesti sehati sepikir dengan pengurus yang ada supaya bagaimana ini pelayanan berjalan lancar. Terus juga mungkin Remon yang mungkin sebagai pengusaha, bagaimana dia mungkin mengatur anak buahnya, mungkin Ike juga mungkin sebagai atasan punya anak buah, bagaimana juga bisa memanage pekerjaan. Nah, makanya kalau aku bilang sharing atau mungkin kita sebagai atasan, sebagai mitra, eh, misalnya mungkin meeting atau meeting mingguan itu penting banget mungkin supaya kita saling evaluasi Desi sebagai supervisor bagaimana supaya pelayanan berjalan lancar. Mungkin meeting-meeting seperti meeting-meeting mingguan saling memberi masukan. Jadi bukan berarti juga oh karena kita atasan atau kita lebih tua
kita nggak mau dengerin nih apa masukan mungkin anak buah kita. Tapi kan nggak ada salahnya dia kasih masukan, baru kita bahas bersama gitu. Jadi sehati sepikir itu satu tujuan itu sangat penting sehingga yaitu untuk ke depannya bisa berjalan semuanya dengan penuh sukacita. Jadi dari perikop ini kita bisa belajar bagaimana kita sebagai manusia boleh merendahkan diri, tidak mementingkan diri sendiri, bagaimana kita bisa menerima pendapat orang lain, dan juga berdiskusi apabila ada perbedaan sehingga ada solusi yang terbaik supaya ke depannya juga ya bisa enak gitu, suasananya enak dan juga tadi ada juga di ke ayat kelima itu dibilang menaruh pikiran dan perasaan orang lain. Saya bisa simpulkan bahwa bagaimana kita juga bisa empati atau mempertimbangkan perasaan orang lain pada saat kita mungkin berbicara, bertindak. Kita bisa lihat ya teman-teman dampak dari ucapan perkataan. Kita bisa lihat ya beberapa minggu lalu eh, itu kan kenapa misalnya rumahnya dijarah atau apa itu kan karena perkataan. Makanya bagaimana kita ini dengan sosial media yang sekarang sangat besar, bagaimana kita punya hikmat supaya sosial media yang ada ini berdampak positif buat kita. Jangan sampai berdampak negatif karena tutur kata dan tindakan kita. Biarlah kita boleh belajar dari pengalaman, dari hal yang terjadi di orang lain, semoga tidak eh, terjadi buat diri kita. Jadi kira-kira itu yang bisa saya share teman-teman, biarlah kita menjadi manusia yang selalu rendah hati dan eh, tidak mementingkan diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa.